Ini adalah pemakaman seorang miliarder. Anak-anaknya tidak menunjukkan tanda-tanda kesedihan saat putra tertuanya dengan ceroboh menuangkan pasir. Tiba-tiba terdengar suara dari knalpot mobil dan ternyata itu adalah sang cucu datang terlambat bersama teman-temannya. Saat upacara berakhir, semua keluarga bersemangat untuk pembagian warisan. Tetapi pengacara mengumumkan bahwa mereka tidak akan mendapat apa-apa dan itu membuat mereka kecewa. Sang cucu juga tidak mengharapkan apapun. Ayahnya telah meninggal dan rumor mengatakan bahwa sang kakek yang bertanggung jawab. Tepat saat dia akan pergi, pengacara itu memanggilnya. Kakeknya meninggalkan rekaman video yang menjanjikan hadiah jika dia menyelesaikan serangkaian tugas. Pertama, sang cucu dikirim ke sebuah ladang yang luas. Dia harus menancapkan tiang kayu ke tanah dan setiap tiang bernilai $10. Awalnya, sang cucu hanya bermalas-malasan sampai akhirnya seorang pengawas membawanya kembali untuk bekerja. Dia akhirnya membuat pagar kayu itu dan pekerjaannya secara bertahap menjadi lebih teratur. Ketika tugasnya telah selesai, sang pengacara berkata agar pemuda itu mencari pekerjaan sendiri dan itu adalah tugas yang kedua. Pemuda itu kembali ke rumah dan mendapati rumahnya kosong dan bahkan rekening banknya pun dibekukan. Sang pacar pergi meninggalkannya dan teman-temannya juga tidak ada yang mau membantu. Ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Ketika dia tidak memiliki apapun, dia akan menemukan siapa teman sejatinya. Suatu hari saat dia tidur di bangku taman, dia melihat seorang gelandangan akan mencuri tas dari seorang ibu dan putrinya. Pria itu segera turun tangan untuk menghentikan gelandangan itu. Mereka mengucapkan terima kasih dan memberinya makanan. Setelah mendengar ceritanya, gadis kecil itu memutuskan untuk menawarkan bantuan. Bersama-sama mereka mengunjungi pengacara itu. Sang pengacara bertanya apakah gadis kecil itu benar-benar seorang teman. Tetapi dengan cerdik dia berkata untuk melihat pria itu dan apakah pria itu terlihat punya sesuatu yang bisa diharapkan. Akhirnya sang cucu menerima cek sebesar $1.500. Uang itu adalah hasil jerih payahnya sendiri saat dia bekerja di ladang. Tantangan selanjutnya adalah menggunakan uang tersebut untuk membantu orang lain. Awalnya dia berencana untuk membantu pria gelandangan. Tetapi saat itu dia melihat bahwa pria gelandangan telah berhasil mencuri tas seorang wanita. Di dalam tas itu dia menemukan terdapat tagihan rumah sakit untuk biaya yang belum dibayar. Kemudian dia mengembalikan tas itu ke rumah sakit dan mendapati ternyata gadis kecil itu sedang menjalani kemoterapi. Dia membantu membayar biaya pengobatan untuk gadis itu dan tugasnya selesai. Kemudian dia dikirim ke suatu tempat untuk mengunjungi lokasi jatuhnya pesawat ayahnya. Di sana dia mengetahui bahwa kakeknya ternyata tidak bersalah. Ayahnya secara impulsif menaiki pesawat itu yang kemudian jatuh secara tidak terduga. Tantangan terakhir adalah agar pria itu memiliki sebuah impian. Tetapi dia tidak bisa memikirkan apapun dan dia menemui gadis kecil itu lagi. Gadis kecil itu mengatakan bahwa mimpinya adalah dia tidak ingin mati dan ingin tinggal bersama ibunya. Kemudian dia memberitahu pengacara bahwa keinginannya adalah ingin membantu gadis kecil itu sekaligus mewujudkan impiannya. Pengacara itu memberinya $100 juta dan bahkan dia akan mendirikan tempat tinggal guna membantu anak-anak yang sakit. Namun tidak lama kemudian